Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sehat, dan salam bahagia untuk Bapak Ibu guru semua dari saya, Devi Lorela, guru SD Anissa, Tangerang Selatan, Banten. Hari ini saya akan berbagi pengalaman saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 3 pada pelajaran matematika. Kesiapan belajar merupakan kondisi siswa dalam menerima atau mempelajari materi pelajaran yang baru. Dalam sebuah pembelajaran, ketika seorang guru ingin membahas topik atau materi baru, perlu dilakukan pemetaan kesiapan belajar siswa. Hal ini dilakukan untuk melihat dan mengukur apakah siswa kita di kelas masih belajar secara abstrak atau konkret, suka belajar sendiri atau senang berkelompok, masih butuh pendampingan, atau sudah mandiri. Dengan adanya pemetaan kesiapan belajar akan sangat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan lebih efektif. Guru dapat memetakan konten, material, dan proses yang akan diberikan pada siswa agar mereka bisa menerima materi tersebut dengan baik. Tahun ajaran 2022-2023 ini saya mengajar di kelas 3. Level 3 di sekolah saya belum menerapkan kurikulum merdeka. Kami masih menggunakan kurikulum 13. Namun dengan adanya platform Merdeka Mengajar, rutinnya webinar yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, membuat saya tergerak untuk ikut belajar dan ingin turut serta menerapkan pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka di kelas 3. Saya implementasikan pembelajaran berdiferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar siswa pada pelajaran matematika, yaitu pada materi menentukan lama waktu suatu kegiatan berlangsung. Persiapan awal dari pembelajaran ini adalah saya menyiapkan media dan materi. Sebelumnya saya membuat jam untuk memudahkan saya menyampaikan materi kepada siswa. Ada jam besar untuk dipergunakan di depan kelas dan jam-jam kecil yang dibuat dari sisa-sisa kardus susu, kardus sereal, dan lain sebagainya. Kalau jam analog, lihat dulu jam berapa itu ya. Coba lihat berapa menit sebelum jam 10. Selanjutnya saya menyiapkan materi atau konten pembelajaran dalam bentuk book flip, PPT, dan video. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan penyampaian materi secara klasikal tentang menentukan lama suatu kegiatan berlangsung. Materi saya sampaikan dalam bentuk cerita terlebih dahulu yang berhubungan dengan jam atau waktu. Hal ini salah satu upaya penguatan budaya literasi pada siswa. Buku saya pinjam dari perpustakaan sekolah, kemudian saya scan dan jadikan flipbook dengan flip HTML5. Kemudian saya juga menjelaskan materi dengan bantuan PPT dan video pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan siswa terhadap konten pembelajaran yang mereka minati. Konten-konten pembelajaran yang saya buat dan sampaikan ke siswa, saya masukkan ke Google Classroom. Jadi siswa bisa mengulang kembali materi yang didapat di sekolah, dipelajari di rumah. Mereka bisa memilih konten atau bahan ajar yang sesuai dengan minatnya. Apakah itu membaca buku cerita sehubungan jam, menonton video pembelajaran, atau membaca slide PPT. Selanjutnya saya melakukan diagnosis kognitif untuk mengetahui pemahaman dan kemampuan mereka pada materi yang telah disampaikan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan belajar mereka terhadap materi yang disampaikan, sehingga guru dapat memberikan bimbingan atau bantuan sesuai kebutuhan siswa. Dari pemetaan yang dilakukan sebelumnya terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok pink, ada kelompok kuning, dan ada setiap kelompok warna diberi soal latihan. Soal yang diberikan untuk tiap siswa sama, hanya proses pengerjaannya yang berbeda. Kelompok pink, kelompok yang belum memahami konsep menentukan lama suatu kegiatan dan masih membutuhkan media untuk memahami konsep. Masing-masing siswa mendapatkan soal dan media jam buatan. Guru mendampingi proses mereka saat mengerjakan soal. Siswa yang belum paham bisa langsung bertanya kepada guru dan mendapatkan penjelasan dari guru secara privat. Oke, bagaimana cara membacanya?
Kemudian kelompok kuning, kelompok yang sudah memahami konsep jam atau waktu namun belum mampu menghitung dengan tepat dan masih sedikit membutuhkan bantuan. Tinggal menghubungkan saja. Untuk kelompok kuning, kita ada metode 3 before me. Mereka mengerjakan sendiri soal yang diberikan guru. Mereka bisa berdiskusi bersama teman untuk menyelesaikan soal-soal tersebut atau bertanya pada maksimal 3 temannya sebelum ke guru. Jadi siswa bertanya dulu ke satu temannya, bagaimana ya cara menyelesaikan soal yang sudah diberikan. Jika belum mengerti, mereka bisa bertanya lagi ke teman kedua. Dan seterusnya sampai teman ketiga. Jika sampai teman ketiga masih belum mengerti, siswa boleh bertanya ke guru. Hal ini dilakukan karena guru masih fokus dengan teman yang ada di kelompok pink yang butuh pendampingan. Namun karena siswa yang ada di kelompok kuning pada dasarnya sudah memiliki pemahaman konsep, hanya terkadang salah hitung saja. Alhamdulillah tidak semua soal yang diberikan guru diselesaikan dengan bertanya. Ada juga soal yang mereka kerjakan sendiri dan jawabannya benar. Untuk kelompok hijau, Yang terakhir kelompok hijau, kelompok yang sudah mandiri, sudah menguasai konsep materi dengan baik dan siap menerima tantangan soal yang lebih beragam. Sudah paham konsep dan siap membantu teman-teman yang berada di kelompok kuning maupun kelompok pink yang butuh bantuan mereka. Karena siswa di kelompok hijau lebih cepat juga dalam mengerjakan soal, jika siswa sudah selesai mengerjakan tugasnya, mereka bisa bermain games puzzle untuk memaksimalkan pengetahuan dan kemampuan mereka. Puzzle menentukan lama waktu juga boleh dimainkan oleh siswa yang berada di kelompok pink dan kelompok kuning jika mereka sudah selesai mengerjakan soal atau saat break time. Karena dengan media bermain atau dengan game, pastinya siswa lebih bersemangat untuk belajar dan semoga materi yang diberikan lebih mereka kuasai. Di akhir pembelajaran, guru menanyakan perasaan mereka saat belajar dan membuat kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan. semuanya senang? Sekarang ada yang mau kasih tahu ke Miss Deb dan teman-teman apa kesimpulan pelajaran yang kita dapat pada hari ini? Oke, silakan Ahmad. Yang dikurang, siapa yang dikurang Ahmad? Oke, waktu selesai dikurang waktu mulai. Tepuk waktu Ahmad. Ada lagi? Bagaimana cara menghitungnya? Waktu selesai dikurang. Yes, waktu selesai dikurangi waktu mulai. Mudah ya? Oke. Untuk tindak lanjut pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan, siswa diberikan tugas mandiri di rumah. Jam memulai, sebelah kanan jam selesai, di tengah gambarnya. Mereka akan membuat sendiri kegiatan yang mereka minati atau sukai sehubungan dengan lama waktu kegiatan yang dilakukan berlangsung. Dari sekolah Bogor, bla 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 ya. Bebas, masing-masing buat 2. Ya, sesuai dengan yang kalian ingin buat. Bebas ya. Ya, dikumpulkannya hari berikutnya. Guru memberikan waktu selama 2 hari untuk dikerjakan di rumah. Saat dikumpulkan di sekolah, siswa akan menceritakan kegiatan yang dilakukannya ke 3 temannya. Dan hasil pekerjaan mereka akan ditempel atau dipajang di papan display kelas. Jadi kita display di situ, dibuat yang bagus, ditebalkan, diberi warna. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan di kelas 3L pada pembelajaran matematika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.